Tanggal 12 April tahun 2021, pukul 3.30 dini hari, petugas patroli Jalan Raya Georgia, Zack Pruitt menemukan sebuah Nissan Sentra di Interstate 20, Carroll County melaju dengan kecepatan 101 mil per jam. Petugas Zack kemudian menyalakan lampu sirene untuk menghentikan kendaraan itu, tapi pengemudi malah mempercepat laju dan kabur, menolak untuk patuh, maka dimulailah aksi kejar-kejaran. Berdasarkan laporan polisi setelahnya, ada dua pria di dalam mobil. Aaron Shelton, 22 tahun, sebagai pengemudi, dan Pierre Shelton, 28 tahun, di kursi penumpang. Mereka bersaudara, dan keduanya adalah penjahat berat dengan catatan kriminal. Rekam jejak kejahatan mereka sudah menumpuk, termasuk kepemilikan senjata ilegal, perampokan, percobaan pembunuhan, pemukulan berat, dan pencurian dengan masuk rumah. Tapi dibandingkan kejahatan yang akan mereka lakukan selanjutnya, catatan masa lalu ini terasa tidak seberapa. Setelah mendekati mobil itu, petugas Zack mencoba teknik PIT untuk menghentikan, tapi mobil tersangka sempat oleng sebentar lalu kembali stabil, dan berhasil melanjutkan pelarian. Saat Zack mencoba intersepsi kedua, tersangka di kursi penumpang tiba-tiba mengeluarkan AK-47, dan menembaki Zack dengan ganas. Situasi di lokasi langsung memanas. Petugas Zack segera minta bantuan ke pusat komando. Mengingat tersangka punya senjata berat, dalam waktu sekitar 30 menit, 3 tim penegak hukum dari sekitar tiba untuk bantu. Tak lama kemudian, Sheriff Carrollton, Rob Holloway, menemukan mobil tersangka dan langsung mengejar. Alright, get me some people up here. Let's get ready to do felony stop. If not, we will pit. Setelah kejar-kejaran berlangsung lama, Pierre Shelton di kursi penumpang lagi-lagi angkat AK-47 dan tembak Sheriff Holloway dengan brutal. Kali ini peluru mengenai kepala Sheriff Holloway, mobil patroli Holloway langsung kehilangan kendali. Momen mobil Sheriff Holloway oleng dan tabrakan terekam jelas oleh dashcam polisi lain. Setelah sadar Sheriff Rob Holloway mungkin tertembak, beberapa polisi buru-buru lakukan penyelamatan. Rob! I need a f***ing 1052 just up from the triangle. I need a 1052 West Georgia auto transmission. City officer unresponsive. Driver's seat. Head-on collision. Hey, I got it. Rob. Yeah. No, we're past that. Hey, watch for the f***ing wires. Come on, Robbie. You're okay. Robbie, you're okay, baby. Get him out of the car. I can't. Rob, you're okay. You're okay, baby. You're okay. Rob, keep it. Rob. Stay with me, Rob. Rob. Stay with me, Rob. You're okay. Stay with me, Rob. You're okay. Stay with me, Rob. Stay with me, baby. You got levers.
Look, y'all. I need an ambulance here. No! Ambulance now. Hey, you tell me now. I need it now. Sheriff Rob Holloway terluka parah dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan. Sementara itu, dua penjahat keji ini sadar mereka nggak bisa lolos dari kejaran polisi. Dekat pusat kota Villa Rica, mereka memilih tinggalkan mobil dan kabur. Petugas Villa Rica, Chase Goody, pertama kali melihat mobil tersangka kabur, lalu turun dari mobil untuk cari mereka. Perlu dicatat, petugas Goody baru bergabung dengan kepolisian Villa Rica kurang dari setahun. Saat itu juga, Pierre Shelton, yang bersembunyi di dekat situ, lagi-lagi angkat AK-47 langsung tembak ke arah petugas Goody. Saat petugas Goody mundur dari lokasi, Pierre Shelton datang sambil bawa senjata. Untungnya, dia nggak nemuin jejak petugas Goody. He's on my car. He's on my car. He's behind my car. Petugas Goody berhasil mundur dari lokasi, tapi sayangnya kena tembak di kaki dan lengan, lalu segera dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Sementara itu, Wakil Sheriff Jay Repetto, yang ada di belakang, dapat permintaan bantuan, langsung nyetir ke lokasi. Mobil patroli yang parkir di pinggir jalan depan adalah mobil petugas Goody. Hey, let's move down. Let's move down. Let's move down. Come on. Yeah, it is. But you know what battery? Petugas Repetto bertemu langsung dengan Pierre Shelton. Tersangka angkat senapan dan langsung tembak. Meski Pierre Shelton bersembunyi di kegelapan, petugas Repetto cepat bereaksi. Menggeser badan untuk hindari serangan lalu balas tembak. Berhasil tembak kepala Pierre Shelton, mengakhiri penjahat keji ini untuk selamanya. Meski begitu, dalam baku tembak itu, lengan petugas Repetto kena tembak, lalu segera dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Saat ini, dari dua bersaudara, tinggal Aaron Shelton yang masih kabur. Tapi tak lama kemudian, polisi berhasil tangkap dia di hutan terdekat. Dalam kasus ini, kedua tersangka punya catatan kriminal panjang. Aaron Shelton pernah dipenjara karena percobaan pembunuhan, perampokan, dan kepemilikan banyak barang terlarang. Divonis 20 tahun penjara, tapi hanya menjalani 3 tahun sebelum bebas bersyarat. Sementara Pierre Shelton, yang ditembak mati polisi, pernah ditangkap karena penyelundupan barang terlarang, kepemilikan senjata ilegal, dan pencurian berulang kali ditangkap. Tapi hanya dijatuhi 2 kali hukuman percobaan 12 bulan, tanpa hukuman berarti. Kasus ini saat itu, memicu kemarahan publik terhadap sistem peradilan. Dalam sidang berikutnya, Aaron Shelton bersikeras dia dipaksa oleh Pierre Shelton untuk ikut kasus ini. Dia bilang berulang kali ingin menghentikan mobil, tapi karena ancaman senjata dari saudaranya, terpaksa terus kabur, dan menegaskan dia nggak pernah menembak. Tapi juri menolak pembelaannya, memutuskan dia bertanggung jawab penuh atas kasus ini. Akhirnya, Aaron Shelton didakwa dengan 22 tuduhan kejahatan berat, termasuk 3 tuduhan pembunuhan, kepemilikan senjata ilegal, dan membantu kejahatan. Dia divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Dalam kejadian ini, 3 petugas polisi tertembak. Jay Repetto dan Chase Goody luka ringan, dirawat di rumah sakit dan segera pulih lalu keluar.
Tapi Sheriff Rob Holloway luka paling parah. Setelah tertembak di kepala, dia segera dilarikan ke Grady Memorial Hospital, jalani beberapa operasi. Untungnya, dia akhirnya lepas dari bahaya maut. Tapi karena cedera otak parah, dia dipindah ke Shepherd Rehabilitation Center untuk jalani perawatan rehabilitasi jangka panjang. Ajaibnya, pemulihan Sheriff Holloway jauh lebih cepat dari perkiraan. Setelah beberapa waktu jalani latihan rehabilitasi, dia berhasil pulang dan berkumpul lagi dengan keluarga. On behalf of Carroll County 911, all public safety and first responders, and the citizens of Carroll County, we would like to welcome you home. Your bravery and dedication to serve will never go unnoticed or unrecognized. Your sacrifice is more appreciated than you will ever be able to imagine, and we have all prayed for your retirement every single day. Meski Sheriff Holloway berhasil selamat dari bahaya maut dan secara ajaib pulang ke rumah, dampak dari penembakan ini tak bisa dipulihkan. Cedera otak berat akibat peluru di kepala, meski sudah jalani banyak operasi dan rehabilitasi lama, fungsi tubuh dan kemampuan kognitifnya tetap rusak tak terhindarkan. Karier profesionalnya terpaksa berakhir, tak bisa lagi kembali ke tugas penegakan hukum di garis depan. Bertahun-tahun kemudian Rob dalam sebuah wawancara, mengenang malam itu. Dia bilang, "Saya sudah memaafkannya." But they said I would never walk or run again. Me and you walked together up here. And don't let somebody tell you can't ever do something. When we got to a red light, we had the door open. I remember just waving to everybody. It was so exciting. Little boys waving, and I saw men that I knew. They were yelling and screaming and waving to me. Tomorrow we celebrate our 20th anniversary, and the gentleman with the black Nike hat is my son, and for him, I breathe for him. I prayed for the gentleman that did this for me. Lord, please forgive him. I forgive him. You know, that was very hard. I cried very hard. Kalau kamu punya pendapat tentang video ini, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih sudah nonton.